Semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk tarot reading kali ini kita akan membahas tentang finance atau keuangan dan karir energi 3-6 bulan ke depan ya. Jadi perlu diingat ini hanya general reading, fun reading, jadi tidak harus resonate untuk semua orang. Tidak harus resonate di semua poinnya. Jadi silahkan ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Dan ingat, mau itu general reading ataupun personal reading, semua keputusan itu adalah tanggung jawab kalian sendiri yang menjalani hidup kalian gitulah ya. Oke, seperti biasa, silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian dan langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya, oke ya. Jadi di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, dan kartu nomor 3. Kartu nomor 1, kartu nomor 2, dan kartu nomor 3. Silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Oke, kita langsung saja mulai dari kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1 ya, kalau yang saya lihat di sini ada the moon, lalu ada the chariot, ada the death, the sun. Ya, itu sama the lovers. Jadi, ini arkana mayor. Kalau yang saya lihat di sini, kalian ini grup yang sebenarnya cukup idealis ya. Kalian sebenarnya punya potensi besar, skill besar, atau kemampuan memanifestasikan sesuatu itu sebenarnya besar. Cuman dari dibalik kekuatan yang besar itu sepertinya ada blok ya, yang membuat jalannya itu terhambat. Nah, ini yang berpengaruh ya terhadap passion atau semangat kalian lah ya. Passion dan semangat kalian untuk meraih sesuatu ya. Sebenarnya kalian ini orang yang punya kemampuan yang cukup besar sih kalau saya lihat ya. Dan sebenarnya orang yang cukup optimis juga gitu. Cuman ada ya di sini sebelum kalian meraih kesuksesan yang besar ya di kemudian hari, kalian itu memang menghadapi hal-hal yang cukup rumit gitu. Rumitnya itu kalian merasa harusnya bisa mendapatkan itu atau mendapatkan lebih dari itu gitu. Tetapi kalian merasa tidak cukup beruntung gitu. Ada hal-hal yang menghambat kalian. Padahal kalian sendiri juga merasakan kalian itu punya potensi lebih. Kenapa orang yang sepertinya kelihatannya potensinya tidak lebih besar dari kalian justru punya kesempatan lebih, tapi kalian seperti apa ya, seperti bukan apa-apa jadinya, atau seperti kurang lah dari itu. Jadi semacam kalian merasa kurang mendapatkan kesempatan gitu ya. Itu sebenarnya kalau yang saya lihat sih ini masalah divine timing ya. Mungkin itu memang yang harus kalian lalui dulu sebelum kalian memperoleh kesuksesan besar, karena ada informasi atau pelajaran penting yang nantinya akan membekas buat kalian, dan sepertinya kalian ini juga punya peran untuk menginspirasi orang gitu, memotivasi orang ya gitu. Jadi sepertinya memang ada hal berat dulu yang harus kalian lalui. Di sini ada the death ya, sebelum kalian memperoleh kesuksesan kalian yang besar, itu the sun. Jadi sebelumnya itu kalian merasa progres hidup kalian atau pencapaian kalian lah ya, cenderung jalan di tempat atau tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, kurang memuaskan buat kalian gitu. Padahal kalian sendiri orang yang sebenarnya sudah cukup bersemangat bekerja keras ya. Di sini ada the chariot, tetapi kenapa kok hasilnya tidak sesuai harapan, dan itu udah terjadi cukup lama sepertinya gitu ya. Kemudian kalian ini sebenarnya orang yang cukup idealis, tadi saya udah bilang, dan punya impian yang banyak ya. Sebenarnya cukup ambisius gitu, tetapi dengan realita yang ada di balik usaha kalian gitu,
realitanya kurang memuaskan, itu membuat kalian jadi down gitu. Akhirnya jadi sebenarnya kalian bukan termasuk orang yang mau menyerah begitu saja gitu. Cuman karena itu terjadi cukup lama, akhirnya ya udah kalian ya sempat akhirnya semacam pasrah gitu ya. Tapi nanti akan ada masa kalian itu melihat sebuah kesempatan besar. Pokoknya gini, kesempatan atau abundance itu bisa datang tiba-tiba di saat kalian tidak memikirkan itu gitu. Jadi saat tiba-tiba ide kalian itu yang kalian anggap biasa, terus nanti ternyata itu adalah awal dari kesuksesan besar kalian. Nah, di situ kalian tidak menyangka. Jadi material abundance itu bisa datang tiba-tiba saat kalian sudah tidak terlalu memikirkan itu atau berambisi terhadap itu. Itu kalau yang saya lihat sih. Dan di sini kalau yang saya lihat mungkin sebagian di antara kalian itu masalahnya bukan hanya di keuangan, tetapi di percintaan juga ya. Percintaan yang tidak tidak progresif, bisa jadi tidak memuaskan gitu. It's okay. Terkadang ya memang apa ya, ada pembelajaran dari semesta untuk membuat kalian itu lebih bersinar lagi sebenarnya di kemudian hari gitu ya. Itu sih. Nah, kalau yang saya lihat sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan kalian tuh kemungkinan akan reunian sama soulmate kalian atau twin flame ya. Kebanyakan di sini soulmate gitu. Reunian. Dan kalau yang saya lihat di sini rata-rata di grup ini kalau resonate ya, kalian itu akan sukses cukup besar. Dan kesuksesan kalian itu bisa dilihat cukup progresif saat kalian sudah union sama soulmate kalian, sama ultimate soulmate kalian gitu. Jadi saat kalian bersatu dengan soulmate kalian itu bisa jadi dalam pernikahan ya, maksudnya kalau yang saya lihat di sini, atau komitmen yang final gitulah ya. Saat kalian sudah union sama soulmate, ultimate soulmate itu, kalian itu kalau yang saya lihat itu bisa membuka apa ya, faktor luck yang cukup besar gitu. Jadi root chakranya jadi lebih terbuka gitu. Pokoknya mengoptimalkan root chakra kalian untuk terbuka ya, untuk punya andil besar lah di situ. Kita sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya. Ralat. Maksudnya gini, di balik kesuksesan itu memang benar ada kerja keras. Tetapi di balik kerja keras itu sebenarnya kita juga butuh sedikit keberuntungan loh. Karena ada orang yang bekerja keras, udah mencoba berbagai cara, berusaha terus optimis dan percaya pada jalannya gitu. Tapi sepertinya apa yang dia dapatkan itu masih jauh dari apa yang dia usahakan gitu. Ada yang seperti itu sih ya. Jadi memang butuh yang namanya faktor luck itu walaupun sedikit gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat saat kalian union itu bisa aktif gitu. Kunci itu bisa terbuka gitu, dan apa yang kalian usahakan, ide-ide kalian, skill kalian, potensi yang ada dalam diri kalian itu bisa bisa terpakai di situ. Jadi mungkin sebelumnya kalian merasa berbuat sesuatu hasilnya minim, tetapi saat kalian sudah bersama soulmate ini, ultimate soulmate, sudah bersatu, sudah union atau sudah menikah gitu, kalian melakukan sedikit saja, saya pikir kalian efeknya tuh lumayan besar gitu. Sebenarnya anggaplah itu sebagai kompensasi kalian di masa lalu ya, karena kalian mungkin sudah bekerja keras, sudah menempa diri kalian bahkan di situasi yang sulit gitu, tapi hasilnya belum ada apa-apanya gitu. Tetap pada akhirnya divine timing, saat itulah
itu semua terbayar. Kelihatannya kalian melakukannya sedikit, kelihatannya ide kalian biasa saja, tapi justru itu adalah awal kesuksesan besar kalian gitu. Dan kalau yang saya lihat saat kalian sudah menikah, relatif kalian lebih banyak menarik material abundance dalam hidup kalian. Kalian jadi lebih sukses, lebih berkembang. Ada orang yang memang sukses di usia muda. Ada orang yang sepertinya itu kesuksesannya itu monoton ya, cenderung tidak progresif, tapi saat dia menikah, dia itu jadi lebih sukses, kemudian karirnya bisa melonjak gitu. Bukan berarti dihubungkan dengan posisi suaminya atau istrinya, nggak harus sih. Cuman saat dia menikah itu tadi ada kunci ya, kunci luck di situ. Dan mungkin juga ada hubungannya dengan root chakra kalau saya lihat ya. Lebih terbuka, lebih maksimal gitu, lebih bersinar lah intinya. Di situ yang membantu kalian lebih lagi gitu. Karena ya kalau yang saya lihat juga di balik kerja keras itu tetap butuh yang namanya faktor keberuntungan ya. Faktor keberuntungan di sini akses atau kesempatan gitu. Kadang orang dengan skillnya yang seperti itu, usahanya seperti itu, tidak selalu bisa mendapatkan kesempatan untuk kesempatan apa ya? Untuk apa ya? Untuk membuktikan potensinya atau untuk mendapatkan posisi yang tepat sesuai dengan usaha dan potensinya, tidak selalu mendapatkan kesempatan itu memang ya gitu. Tapi saya pikir saat kalian sudah menikah nanti kalian lebih berkembang, bersinar, melejit gitu ya, gitulah dari karir gitu. Entah kalian mau berkarir di luar atau kalian mau punya usaha sendiri, itu lebih banyak suksesnya kalau yang saya lihat gitu sih. Kalian lebih banyak merasa usaha kalian itu lebih mendapatkan respon saat itu, lebih banyak melihat kesempatan di saat itu gitu. Pokoknya lebih terbuka banyak pintu atau kesempatan ya buat potensi atau skill kalian dan mimpi kalian gitu. Itu kalau yang saya lihat. Sebelum itu kemungkinan mungkin kalian dapatnya standar aja, bukan berarti kurang, tetapi tidak memenuhi ekspektasi usaha dan ambisi kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini, karena kelihatan di sini ada Seven of Summer ya, di sini ada Seven of Cups. Kalian tuh orang yang sebenarnya punya banyak mimpi dan ambisi gitu, cukup idealis gitu ya. Nah, di kartu The Moon ini kalau yang saya lihat kalian itu apa ya? Diam-diam itu sebenarnya punya potensi besar. Kalian tuh seperti mutiara dalam lautan, itu masalah ditemukan atau tidak gitu aja. Itu tadi yang saya bilang, kesempatan kalian untuk kesempatan kalian untuk inilah, untuk punya tempat, wadah yang bisa menyalurkan potensi atau mimpi kalian gitu lah intinya. Jadi sebenarnya kalian ya itu tadi tersimpan bukan tersimpan, sorry, kalian tuh menyimpan kekuatan besar dalam diri kalian, hanya masalah waktu aja nih. Jadi ini kartu The Death ya, kalian harus melalui masa yang cukup sulit dulu untuk mengaktifkan kunci kesuksesan kalian gitu. Ini ada kartu The Chariot, Three of Summer. Nah, kalian ini kalau yang saya lihat sebagian di sini, kalian akan sukses di passion kalian. Kalian akan sukses di passion kalian. Jadi ya itu tadi, mungkin kalian orangnya cukup idealis. Kalau kalian nggak bekerja di tempat yang sesuai dengan passion kalian, cenderung standar aja gitu. Tapi ya nggak semua orang seperti itu. Ada orang yang justru sukses di luar passion awalnya gitu. Ya mungkin itu bukan passionnya, tapi itu membawa banyak materi, makanya dia mau stay di situ. Tapi kalian ini sebenarnya termasuk orang yang suksesnya di passion kalian gitu. Cuman untuk mengembangkan passion, sorry, maksudnya apa ya, untuk melihat hasil dari passion itu memang butuh waktu, karena ya balik lagi tergantung kalian itu berada di posisi mana gitu kan.
Maksudnya ada orang yang mungkin bisa mendapatkan akses lebih mudah, tapi tidak semua orang seperti itu gitu. Jadi memang butuh proses yang agak panjang, agak besar effortnya untuk bisa sukses di passion gitu. Karena awal-awalnya kalau memang benar-benar memulai dari nol, apa ya, passion itu memang nggak selalu kelihatan menguntungkan gitu buat kalian, tapi sebenarnya itu kunci kesuksesan kalian di kemudian hari gitu sih ya, kalau yang saya lihat di sini. Oke. Dan kelihatannya sebagian di sini juga sedang apa ya, sedang off sama mungkin bisa jadi pasangannya atau gebetannya gitu, atau orang yang dicintai gitu ya, itu seperti memperburuk keadaan kali ya. Tapi sepertinya 3 atau 6 bulan ke depan kalian akan punya komunikasi lagi lah sama mereka gitu. Oke, buat yang sedang off ya, itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi 3 bulan ke depan yang paling terlihat itu kalian union sih, atau kalian reunian sama seseorang lah di sini ya, seperti itu. Tapi tenang aja, kalau yang saya lihat di sini kayaknya sih kalian sudah tidak jauh dari kesuksesan kalian ya. Gitu. Semakin kalian progresnya kelihatannya agak lama, tetapi pasti meningkat. Itu kalau yang saya lihat gitu. Karena memang kalian ini tadi ada the moon, ada the chariot gitu. Ada the sun lagi. Jadi walaupun kalian merasa kalian sudah menyerah, tapi kalian bukan tipikal orang yang mudah menyerah begitu aja sih. Oke, kalau saya lihat di sini 3-6 bulan ke depan bisa jadi kalian dapat bisa dapat suatu ide atau dapat berita yang ide itu macam-macam ya, bisa ide usaha, ide untuk ikut sesuatu, ide untuk mencoba kompetisi, atau ide untuk memasukkan proposal kemana gitu lah ya. Pokoknya ide yang berhubungan dengan karir atau pendidikan gitu. Di situ ya, bisa juga ada yang mendapatkan berita baik juga, bisa jadi dari pekerjaan atau dari klien atau dari partner kerja gitu. Ya itu 3-6 bulan ke depan, saya pikir sih ini ya, apa namanya, ada sesuatu hal yang penting yang punya andil juga untuk pengembangan karir kalian ke depan itu sih. Kalau dilihat dari materinya yang nggak kelihatan langsung melimpah sih, tetapi ada kunci yang bisa kalian buka di 3 atau 6 bulan ke depan gitu, yang nantinya punya pengaruh yang cukup besar lah untuk menaikkan apa namanya, nilai kalian, value kalian gitu. Bisa jadi beasiswa juga bisa kan, dan itu bisa menaikkan value kalian gitu dengan apa namanya, mengambil pendidikan lebih gitu misalnya. Value itu macam-macam sih, nggak hanya dari pendidikan aja, tapi tidak menutup kemungkinan juga kan kalau misalkan orang apa namanya, orang yang mengejar pendidikannya juga dia punya value di situ gitu. It's okay, value bisa didapatkan dari mana aja. Jadi nggak masalah. Di sini bukan membahas soal pro kontra masalah kuliah ya, it's okay. Dan apalagi ya, yaitu sih kalau dari pundi-pundi aman ya, cuman nggak kelihatan signifikan, tetapi ada hal penting yang akan terjadi 3-6 bulan ke depan dalam percintaan atau dalam pendidikan dan karir. Bisa ada suatu berita atau ide atau pengumuman yang kalian lihat terus membuat kalian ingin ikut atau macam-macam, karena ini general reading ya. Dan kalau yang saya lihat, kesuksesan kalian itu ini udah lumayan dekat. Kesuksesan itu dimana kalian itu lumayan banyak dikenal orang ya, dan kalian punya posisi yang cukup penting di mata orang ya, artinya sangat disegani gitu apa yang kalian miliki. Kalian bisa
dikagumi lebih banyak orang lagi lah intinya, dan kalian bisa cukup puas dengan itu, dan itu masih bisa naik lagi gitu. Kira-kira nih ya, ini kalau menurut estimasi dan intuisi saya, kesuksesan besar itu bisa 5 tahun ke depan dari ini. Kesuksesan besar ya. Tetapi sepertinya sebelum 5 tahun itu kalian mungkin merasanya biasa saja, tapi orang lain melihat kalian itu sebenarnya kalian sudah melompat jauh gitu. Tapi kesuksesan yang besar, bisa banyak panggilan dan menarik banyak material abundance gitu yang mungkin sesuai ekspektasi atau bahkan sedikit di atas ekspektasi kalian, itu kira-kira bisa 5 tahun ke depan itu kelihatan kelihatan cukup maksimal sih. Bisa juga lebih dari itu. Maksudnya gini, itu sudah maksimal, itu udah oke. Sorry, bukan sudah maksimal sih. Sebenarnya itu udah cukup besar 5 tahun ke depan. Cuman bukan berarti selanjutnya turun ya. Bisa meningkat juga masih bisa. Tapi 5 tahun ke depan itu sudah cukup optimal untuk pengembangan karir kalian gitu. Kalian udah sukses besar di 5 tahun ke depan, maksudnya gitu. Bukan berarti sukses itu setelah 5 tahun bisa turun. Itu kembali ke kalian, bahkan bisa naik kok ya. Bisa stabil, tetapi sukses besar yang saya lihat sih 5 tahun ke depan lah setidaknya. Bisa lebih cepat, itu tergantung kalian gitu. Itu udah sukses besar ya maksudnya. Sebelum itu sebenarnya sudah cukup sukses, sedikit sukses lah ya. Kayak gitu. Oke? Itu aja ya dari kartu nomor 1, kita langsung ke kartu nomor 2. Oke, untuk kartu nomor 2, di sini ada persamaan dari kartu nomor 1 sih saya pikir. Cuman kartu nomor 2 ini sepertinya sudah mulai dapat jawabannya. Udah lebih dulu dapat jawabannya. Jawabannya datang lebih dulu lah intinya. Oke. Kalau yang saya lihat di sini, kalian itu jelas ya, suksesnya itu karena passion ya. Dan kalian ini lumayan, sebenarnya bisa dibilang lumayan cepat sih untuk membuat passion kalian tuh jadi material abundance. Karena ya itu tadi, kalau menjalani soal passion itu benar-benar aja sih, cuman tidak selalu itu bisa langsung dibuktikan kesuksesannya ya. Perlu konsistensi, perlu bersabar dan tekun di situ gitu kan, gitu. Itulah yang jadi seleksi alam lah ya, orang yang bisa stay di passionnya dan tidak gitu, karena merasa mungkin passionnya itu tidak bisa menarik banyak material abundance dalam hidupnya gitu. Tetapi sebagian orang justru ada yang nggak bisa kalau nggak bekerja sesuai dengan passionnya, walaupun mungkin passionnya belum terlalu profitable gitu. Karena ada sebagian orang yang justru mudah lelah saat dia tidak menjalani passionnya itu sih. Jadi orang itu macam-macam. Kalau yang saya lihat di sini 3 atau 6 bulan ke depan kalian sudah mulai dapat jawabannya. Udah mulai dapat hasil yang lebih gitu. Dari passion yang sudah kalian upayakan gitu. Kalau kartu nomor 1 itu mungkin kesuksesan besarnya itu masih beberapa tahun ke depan. Tapi saya pikir maksimal 5 tahun lah ya. Itu udah kesuksesan besar gitu. Sebelumnya itu bukan berarti nggak sukses, tapi belum sebesar yang saya lihat itu sih. Gitu. Orang emang macam-macam. Ada yang, dan itu masalah divine timing, ada yang suksesnya lebih cepat, ada yang memang dia harus melalui perjalanan yang cukup panjang dulu. Bukan karena dia tidak cukup skill dan potensi, cuman masalah kesempatan dan masalah, ya kita nggak bisa memungkiri masalah faktor luck dan takdir ya. Betul, kita bisa merubah takdir, tetapi challenge setiap orang itu beda-beda gitu, dan itu yang harus kita pahami gitu. Jadi ya nggak bisa membandingkan lah orang satu dengan orang yang lainnya, karena apa yang mereka hadapi dan mereka sendiri startnya dari mana itu kan berbeda ya gitu. Ada orang yang lahirnya dari situasi yang serba sulit, ada orang yang lahirnya dari situasi yang mudah, ada orang yang lahirnya
dari situasi yang standar. Ya itu pasti beda-beda challenge-nya. Cuman betul memang namanya hidup itu pasti ada ujian gitu, tapi tidak memungkiri ujiannya itu beda-beda juga kan gitu. Oke? It's okay, nggak apa-apa, kita nggak usah iri dengan hidup orang lain, kita cukup fokus sama hidup kita, maksimalkan hidup kita, berusaha bahagia, itu aja ya. Kalau yang saya lihat di sini, kalian sepertinya 3 atau 6 bulan ke depan itu akan dapat berita bagus ya. Maksudnya kalian akan merayakan sesuatu, bisa jadi bisnis kalian udah lumayan profitable, profitnya udah lebih besar dari sebelumnya. Bisa juga kalian sebelumnya stuck di sini dan 3 atau 6 bulan ke depan kalian dapat jawabannya untuk keluar dari situasi kalian yang rumit itu. Gitu. 3 atau 6 bulan ke depan ada impian kalian yang terus kalian pikirkan itu, mungkin dari sebagian impian ya, ada sebagian yang kalian pikirkan dan ada yang akan terrealisasikan 3 atau 6 bulan ke depan dalam hal karir ya. Di sini kalau yang saya lihat lebih ke karir sih. Ya karena yang kartu nomor 1 tadi ada percintaannya juga, walaupun kita bahasnya karir ya, tapi muncul informasi soal percintaan kan tetap harus dibaca juga kan. Itu sepertinya informasi penting karena bisa jadi percintaannya dia itu ada hubungannya sama karirnya dia juga gitu. Oke? Kemudian ya kalian ini sudah menginginkan itu cukup lama, menginginkan banget, dan kalian itu sudah melalui masa kontemplasi. Di sini ada The Hermit ya. Kalian benar-benar belajar dari situasi yang sulit itu dan bagaimana merealisasikan apa yang kalian impikan. Mungkin sebelumnya kalian berusaha mengubur impian itu, menikmatinya hanya lewat mimpi gitu. Tetapi saya lihat itu bukan hanya jadi mimpi nantinya, tapi jadi real gitu ya. Kayak gitu sih. Kalian memang di sini sudah diuji untuk belajar dulu gitu. Dari hal yang rumit itu. Ya. Balik lagi, kalian itu termasuk orang yang hidup dalam passion. Kalian sulit untuk menjalani atau bekerja yang tidak sesuai dengan passion kalian, itu kalian sulit. Walaupun itu tadi, untuk bisa mengangkat passion kalian menjadi sesuatu yang profitable itu butuh proses yang cukup panjang. Ini ya, kalian kontemplasi di sini lebih kayak mencari jalan keluar. Sepertinya kalian cukup lama berada di situasi yang stuck gitu ya, situasi yang sulit. Apalagi di sini ada Ten of Swords ya, situasi sulit seperti jalan buntu gitu, dan kalian sudah melalui masa kontemplasi. Kalian maksudnya belajar, maksudnya apakah kalian harus merubah jalan atau apa namanya, mengikhlaskan passion kalian gitu, dan ya coba cari hal lain yang masih bisa kalian jalani gitu, walaupun itu mungkin bukan passion gitu. Tapi kalau saya lihat kalau itu bukan passion, kalian agak susah juga di situ. Kalau kalian merasa kalian bisa menjalani hal yang awalnya itu bukan passion kalian, saya pikir hal itu sebenarnya masuk ke passion atau ada hubungannya sama passion, cuman itu mungkin bukan pandangan pertama kalian gitu aja. Oke? Nah, kalau yang saya lihat di sini, kalian itu sempat berpikir, berusaha menggali ide untuk mencari jalan keluar gitu dari situasi kalian yang cukup rumit gitu ya. Kemudian itu pesannya, kalau yang saya lihat, ikuti hati kalian, ikuti intuisi kalian, ikuti kata hati kalian, apa yang kalian cintai. Kalau misalkan kalian nggak tahu apa jalan selanjutnya, coba kalian tanya lagi apa yang kalian cintai gitu, apa yang hati kalian katakan tentang hal yang kalian cintai, karena hal yang kalian cintai itu bisa membawa kalian atau menunjukkan jalan pada kalian gitu. Oke? Nah, ini mulai usaha kalian di waktu sebelumnya lah intinya. Itu nanti akan ada hasilnya kok, santai aja, oke?
hanya perlu evaluasi aja. Ini kalian sedang evaluasi lah ya, evaluasi jalan mainnya gitu, untuk tetap survive dalam karir atau kerjaan atau pencapaian hidup yang sedang kalian upayakan lah ya. Dan ingat, kalian itu the emperor ya. Jadi dengan kekuatan dan kreativitas kalian bisa mengakhiri cycle ini, mengakhiri siklus ini. Kalau sebelumnya kalian berada di situasi atau fase yang stuck dan buntu, itu akan berakhir 3 atau 6 bulan ke depan, oke? Saya kasih kartu konfirmasi ya, tidak semua grup akan saya beri konfirmasi lewat kartu tambahan, sesuai keperluan aja. Di sini ada Two of Wands. Nah, kalau yang saya lihat di sini, kalian akan merubah jalan sih. Kalian tetap mengejar passion, intinya temanya sama, passion. Tetapi jalannya aja ada yang dievaluasi, itu kalau yang saya lihat. Karena sebelumnya kalian nggak merasa progresnya itu membuahkan hasil gitu ya. Di sini ada King of Cups dan di sini ada Queen of Cups. Kalau yang saya lihat itu memang kalian akan bersinar di passion kalian itu ya. Kemudian Judgment, oke. The Devil. Nah, di sini itu memang 3-6 bulan ke depan itu kalian akan buat keputusan atau di push, apa ya bahasa, didorong oleh semesta untuk membuat pilihan, keputusan terhadap karir kalian ke depannya, oke? Pilihannya harus kalian putuskan 3-6 bulan ke depan. Kalian nggak merasa ingin buru-buru, tetapi ya mungkin sebagian dari kalian nggak merasa ingin terburu-buru ya, masih mau berpikir terus, mau kontemplasi terus. Di sini ada The Hermit. Tetapi saya pikir nanti universe itu, semesta itu akan mendorong kalian untuk buat keputusan sesegera mungkin. Kira-kira 3-6 bulan ke depan itu kalian akan ditunjukkan tanda-tandanya gitu. Di sini The Devil. Jadi kalian, saya lihat di sini passion kalian, ambisi kalian itu sebenarnya ya, kita nggak bisa bilang passion itu salah sih ya dalam hal karir, selama itu bukan hal yang ilegal juga kan gitu, itu tidak salah gitu ya. Nanti saya pikir 3-6 bulan ke depan kalian itu intinya dapat jalan untuk evaluasi inilah ya evaluasi diri kalian lah. Selama ini mungkin kalian berjalan seperti ini tapi apa ya, kayak buntu gitu, hanya evaluasi jalan tetapi tujuannya tetap sama, kalian tetap menjalani passion kalian itu sih. 3-6 bulan ke depan kalian dapat jawabannya dan kalian harus memilih itu. Saya pikir kalian the emperor, jadi santai aja. Good manifestor, kalian itu bisa memanifestasi impian kalian. King of Cups, Queen of Cups. Oke. Ya, jadi intinya ya tadi udah saya sebut sih. Oh, oke. Sebagian di sini ada yang harus apa ya namanya? Harus bekerja sama orang lain gitu. Dan partner kerja kita itu atau partner bisnis kita itu bisa jadi salah satu soulmate kita juga. Bukan berarti ultimate soulmate untuk apa ya, dalam romantic relationship, nggak sih, nggak harus kayak gitu, tapi bisa jadi bagian dari soulmate juga. Tapi di sini ada Four of Wands kok, jadi tenang aja. 3 atau 6 bulan ke depan kalian harusnya merayakan sesuatu lah ya, ada hasil dari evaluasi kalian, oke? Itu aja sih, itu saja. Oke. Sebagian di sini kalau yang saya lihat passion kalian itu bukan cuman jalan kalian sukses, tapi jalan kalian menemukan ultimate soulmate juga.
Oke, itu kalau yang saya lihat di sini-sini ya. Oke, itu aja. Sepertinya 3 atau 6 bulan ke depan itu ada sesuatu yang baru ya. Jadi semacam pintu ke arah kesuksesan sih ya. Jadi awal kesuksesan baru lah intinya. Oke. Ya itu saja dari kartu nomor 2. Jangan lupa like dan share kalau suka ya. Itu aja deh. Oke. Cukup ya. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya dan kita langsung ke kartu nomor 3, kartu terakhir ya. Oke, untuk kartu nomor 3, kalau yang saya lihat di sini mungkin 3 atau 6 bulan ke depan ini sebenarnya ada energi konflik dan ada energi kekecewaan ya. It's okay, jangan sedih. Maksudnya sorry, nggak apa-apa sedih, tapi nggak usah kaget karena ya namanya hidup itu kan gitu ya, masalah tentang roda berputar, tapi tetap kita harus pegang kendali juga untuk segera mengembalikan keadaan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau yang saya lihat di sini mungkin di kartu ini ada yang apa ya, karirnya itu dipengaruhi oleh percintaannya ya. Jadi kalau percintaannya terganggu, itu punya efek yang lumayan besar pada karirnya, pada hidupnya, sebenarnya pada dirinya gitu. Dan akhirnya kalau masalah percintaan itu punya efek besar di diri seseorang, itu potensinya untuk memberikan efek ke aspek yang lain juga besar, segala aspek di hidupnya itu juga besar gitu, termasuk dalam karir atau pekerjaan lah intinya ya, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan percintaan kalian di sini aman, oke, selamat. Tetapi kalau misalkan percintaan kalian agak berat di sini, sedang berat gitu, kalian berarti harus berusaha gitu, maksudnya melepaskan efek itu gitu ke aspek yang lain gitu. Ya memang butuh kekuatan sih ya di sini, tapi ya ujian agar kita lebih tough lagi mungkin ya. Kemudian oke, guys, saya dapat pesannya juga gini. Kalau dari oracle-nya ya, oracle yang kalian pilih di sini itu sebenarnya menggambarkan keunikan kalian gitu. Jadi kalian unik dengan cara kalian, unik dengan apa yang kalian miliki, dan kalaupun misalkan lingkungan itu tidak mendukung atau tidak memberikan respon positif pada kalian atau justru menekan kalian nggak harus menyalahkan keunikan yang kalian miliki gitu ya, karena ya kalian hanya sedang berada di lingkungan yang tidak tepat gitu aja, atau di sekitar orang-orang yang tidak tepat, yang tidak sefrekuensi sama kalian, atau mungkin yang tidak bisa menerima kalian, dan itu bukan salah kalian sih ya. Maksudnya kalau mereka nggak suka dengan keunikan kalian, ya kalian sedang berada di lingkungan yang tidak tepat gitu aja. Nah, di sini kalian sepertinya berusaha ambil kontrol situasi hidup kalian, terutama dalam hal karir atau keuangan ya. Dan kalian itu seperti warrior gitu. Jadi keadaan susah, ada pihak yang menantang gitu, tetapi kalian mau terus melawan gitu, melawan circumstances lah bahasanya yang sudah tidak mendukung kalian gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi ya mungkin ini sedang situasi corona juga ya. Semua aspek itu bisa kena gitu ya.
hanya dari satu virus, banyak aspek dalam hidup ini kena dampak besar gitu memang ya. Tapi kalau yang saya lihat di sini gini, kalian sepertinya sedang energi 3 atau 6 bulan ke depan ya, kalian itu sedang berusaha untuk melawan sesuatu yang buat kalian tidak fair untuk diri kalian gitu, atau menghambat atau menekan karir kalian gitu. Dan akhirnya yang kalian temui adalah kekecewaan di sini, Five of Cups. Ya, kalian sih maunya terus maju, tapi yang kalian temui Five of Cups. Jadi kalau yang saya lihat di sini situasinya itu seperti kalian melawan tembok gitu. Kalian mau terus maju, tapi itu hanya melukai diri kalian. Ngapain tembok dilawan gitu kan? Hanya melukai diri kalian gitu. Kenapa harus melawan tembok dengan tangan kalian sendiri? Itu melukai diri kalian ya, kecuali kalian mungkin bawa apalah ya, kapak kayak kok kapak sih buat motong kayu kali ya, kapak bukan kapak ya, apalah terserah yang bisa merobohkan tembok gitu, terserah gitu. Tetapi maksudnya ketika ada kekuatan besar yang menghadang kalian gitu, dan kalian mau terus melawan, mungkin kalian harus evaluasi lagi jalannya gitu. Karena bisa jadi kalian memakai cara yang agak salah. Kok agak salah? Oke, kita bisa bilang tidak tepat gitu. Karena cara itu kalau dipaksakan hanya melukai kalian gitu ya. Nah, di sini ya, kalau yang saya lihat ada kartu konfirmasinya itu ada Ten of Cups. Kalian tuh punya idealisme tersendiri. Kalian punya pandangan tersendiri yang ingin kalian paksakan. Ya, di sini ada King of Swords. Kalian yakin dengan itu dan kalian ingin memaksakan itu gitu. Kalian yakin bahwa itu adalah jalan kalian, itu adalah jawaban kalian, dan kalian percaya itu adalah ya semacam the one gitu ya. Tapi ini the one dalam hal karir gitu, bukan percintaan gitu. Intinya kalian meyakini pandangan kalian dan kalian ingin memaksakan itu, melawan itu walaupun itu berat. Cuman ingat ya, di sini ada Five of Pentacles dan Five of Wands. Ini seperti gini, seperti lalat gitu ya. Lalat yang berusaha melewati kaca. Ya. Dia melewati kaca itu, dia kan nggak tahu itu kaca ya. Dia melewati itu dan dia nggak bisa lewat. Terus dilawan kaca itu sampai dia kehabisan energi, itu melukai dirinya sendiri, terus akhirnya dia mati gitu. Coba pikirkan bahwa kalau kita sudah terus gagal di satu jalan itu, bukan berarti kita harus mengubah mimpi kita, cuman coba evaluasi lagi jalannya. Jangan-jangan ada jalan yang lebih tepat untuk kita gitu ya. Kadang nggak harus semua itu nggak harus dipaksakan. Ada waktunya kita berusaha, ada waktunya kita evaluasi lagi jalannya gitu, evaluasi keadaannya gitu sih, semacam kayak ya, intinya kita tetap perlu evaluasi lah ya kalau kita nggak mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Jangan-jangan memang ada hal yang harus dirubah, bukan berarti merubah mimpi ya gitu, seperti itu. Nah, atau bisa ikuti semut ya. Semut itu berusaha mencari jalannya gitu. Jadi dia nggak memilih seperti lalat tadi yang terus melawan kaca gitu. Dia akan berusaha mencari jalan, mengandalkan intuisinya, mengandalkan kemampuannya untuk mencari jalan yang tepat gitu, jalan keluar, bukan melawan sesuatu yang sudah jelas itu tidak ada hasilnya. Bisa sih kita berusaha, maksudnya mungkin saja ini memang perlu ketekunan dan perlu waktu gitu, tetapi ya kita harus think smart juga lah ya. Saat kita melakukan hal yang sama dan hasilnya tidak ada progres, justru hanya menyakiti kita dan melukai kita ya, hanya kekecewaan dan kerugian, maka ya jelas itu harus ada, kita harus melakukan evaluasi gitu agar tidak menghabiskan waktu dan energi di situ ya. Oke. Di sini ada Six of Pentacles ya, ada Three of Wands, Nine of Wands, Five of
Sword. Nah, lagi-lagi 5 of Pentacles, 5 of Wands, 5 of Sword, dan 5 of Cups. 4 5 itu ada di kartu ini ya. Jadi maaf banget, 3 atau 6 bulan ke depan, atau mungkin kalian sekarang sebenarnya sudah merasakan, sudah terjadi dari sebelumnya dan masih berlangsung, dan kalian sudah merasakan gitu. Cuman kalian masih mau maju-maju terus gitu, memaksakan jalan itu terus gitu. Jadi akhirnya kalian terus fight gitu, terus bertempur gitu. Bagus sih, maksudnya effort kalian, maksudnya apa ya, spirit kalian tuh bagus, tetapi kan ya kita lebih baik kerja smart daripada kerja keras kan. Kerja keras tapi kalau jalannya nggak tepat, kita hanya buang-buang energi dan waktu ya. Kita kan selalu mencari jalan untuk kemudahan ya. Teknologi kan dibuat juga untuk memudahkan ya gitu. Karena kita emang tidak harus bekerja keras, kita hanya harus berpikir keras untuk menemukan jalan yang lebih baik gitu aja. Berpikir keras untuk mendapatkan jawaban yang lebih cerdas, jalan yang lebih cerdas, kerja yang lebih cerdas gitu sih intinya. Jadi jangan salahkan teknologi, jangan salahkan kemajuan gitu. Mungkin buat orang-orang yang maaf ya, agak berpikir lama gitu dan tidak suka kemajuan, tidak suka perubahan, cenderung monoton hidupnya gitu. Biasanya orang-orang yang lama, tapi orang-orang lama itu tidak selalu berpikiran seperti itu sih. Ada orang-orang lama yang berpikir terbuka, open minded, tapi orang-orang lama ada juga yang tidak open minded, tidak terbuka pikirannya, dan tidak menanggapi atau tidak merespon kemajuan zaman itu dengan positif gitu. Jadi yang dilihat hanya sisi negatifnya. Mungkin bikin orang jadi individual, bikin orang jadi minim yang namanya pertemuan secara langsung, mungkin itu tadi ya. Selalu dilihat hal yang negatif, padahal hal yang positif dari kemajuan zaman dan kemajuan teknologi itu banyak gitu. Tapi buat orang-orang yang tidak open minded, orang-orang lama yang tidak open minded maksudnya, akan menilai itu selalu negatif. Kenapa kok anak sekarang sudah bisa memakai ini gitu, zaman dulu itu nggak begitu. Justru akhirnya jadi merenggangkan atau mengurangi sisi kreatif mereka secara teknis atau macam-macam lah. Selalu dilihat hal yang negatifnya, padahal hal positifnya tuh banyak. Mau melihat ke masa lalu itu, kalau dilihat positifnya ada memang, tapi kalau mau dilihat negatifnya juga pasti bisa ditemukan gitu, bahkan bisa banyak gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah kalau anak zaman sekarang lebih canggih, ya memang teknologi juga canggih gitu. Jadi ya kita harus bersyukur, itu artinya pengetahuan kita meningkat gitu ya. Kita jalan ke depan, bukan jalan ke belakang atau jalan di tempat gitu. Bagus gitu, artinya kan ada standar yang dinaikkan gitu. Jadi nggak masalah, nggak harus dibanding-bandingkan dengan kehidupan yang lalu, masa lalu, orang yang dulu, itu nggak usah dibanding-bandingkan gitu. Ya udah gitu, mereka lahir di kehidupan yang sekarang, ya biarkan saja menikmati itu gitu. Kalau kita bawaannya, kalau orang lama tersebut yang saya maksud agak kolot itu bawaannya selalu negatif seperti itu, ya susah ya. Ya itu sepertinya orang-orang kayak gitu tuh lebih pada, maaf ya kalau pandangan saya, lebih kayak iri gitu, iri sama kemajuan saat ini, kenapa nggak dia rasakan di masa lalu. Itu oke kalau kalau pikiran kita dipenuhi iri terus kayak gitu, nggak berkembang, kita cuma dapat energi negatif aja gitu ya. Susah emang kalau berhadapan sama orang-orang seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ini kalau yang saya lihat 3-6 bulan ke depan kalian itu sedang merasa lelah ya, kecewa, konflik, terus apa ya, memaksakan sesuatu gitu, lelah gitu, terus lelah, sedih, kecewa, down, merasa kekurangan, itu jadi satu. Maaf banget, itu 3 atau 6 bulan ke depan ada energi seperti itu. Tetapi saya pikir 3 atau 6 bulan ke depan itu kalian sedang melalui proses untuk pembenahan atau evaluasi gitu. Karena di sini
kalian percaya pada mimpi kalian, tetapi mungkin kalian cukup tertutup pada evaluasi. Ya karena terlalu percaya, sebenarnya nggak ada masalah dengan percaya pada mimpi, tapi kita harus terbuka juga pikirannya untuk melakukan evaluasi gitu. Ya biar ya itu, biar kita bisa dapat jalan yang membawa kita pada keberhasilan gitu. Intinya itu sih. Mungkin kalian cukup keras pada pandangan kalian di sini. Ya gimana ya? Jadinya kalian akan menghadapi ini tadi, 5 of Pentacles, 5 of Wands, 5 of Swords, 5 of Cups. Kalian terus memacu tenaga kalian, pikiran kalian, energi kalian, diri kalian di satu jalan yang kelihatannya berat atau buntu gitu. Orang yang justru tidak memberikan respon positif sama kalian atau justru menekan kalian gitu, atau menutup jalan kalian untuk lebih merdeka atau lebih sukses lah intinya. Jadi orang tersebut bisa jadi hambatan kalian justru. Nah kalian seperti berusaha memaksakan itu. Daripada terus memaksakan, coba kalian sediakan waktu untuk evaluasi gitu. Evaluasi jalan kalian atau pilihan kalian gitu. Siapa tahu kalian menemukan jalan atau jawaban yang lebih tepat untuk situasi kalian gitu. Tidak harus memaksakan pandangan awal gitu. Di sini kan kalian kelihatan cukup tough ya, keras. Di sini ada King of Swords gitu. Nah, 3-6 bulan ke depan saya lihat kalian itu kayak berperang gitu, melawan circumstances ya, situasi, atau melawan seseorang, atau melawan pihak tertentu gitu, untuk apa ya, memaksakan pandangan kalian atau mimpi kalian gitu sih. Kalian tuh udah powerful, masalahnya adalah kata kuncinya di sini adalah evaluasi itu sih. Jadi kayak kita tuh nggak harus melawan semua hambatan. Ada kalanya kita bisa melalui jalur untuk mengurangi hambatan itu. Jadi itu bisa save energy gitu, save energy, save waktu kita juga gitu ya. Itu sih di sini. Ya, itu udah jelas ya untuk karir dan keuangan kalian. Karir keuangan itu bagus, ambisi kalian besar, oke. Tapi ya itu tadi, kuncinya evaluasi. Di 3-6 bulan ke depan kalian bisa dapat jalan ya. Ada sesuatu yang baru di sini, apalagi ada the Fool dan ada balance. Ada sesuatu yang baru yang akan jadi tradisi dalam diri kalian, dalam hidup kalian. Mungkin hal yang baru itu adalah hasil dari evaluasi kalian gitu. Oke, itu saja dari kartu nomor 3. Jadi ya, saya nggak bilang kalian kekurangan ya 3-6 bulan ke depan. Ini hanya masalah kalian belajar untuk melakukan evaluasi dan berpikir terbuka aja gitu. Melihat situasi atau circumstances gitulah. Itu sih, oke. Jadi 3-6 bulan ke depan adalah evaluasi untuk mencari jalan yang lain gitu. Oke. Itu saja dari kartu nomor 3. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye.